Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam New Millennial. Halo anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Ketemu lagi di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajarannya generasi New Millennial. Spesial untuk kalian semua kelas 4. Kabar baik ya. Tentunya kalian tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan sekaligus mentaati dan melaksanakan standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi menjauhi kerumunan. Oke anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya hari ini, yuk kita berdoa dulu. Mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya penuh berkah untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilahkan. Amin, berdoa selesai. Oke anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, kita bahas dulu ya tugas yang kemarin. Ada 2 pertanyaan ya, ada 2 tugas. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan Microsoft Excel. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membuka Microsoft Excel. Yang pertama kalian pasti tahu juga, Microsoft Excel adalah program aplikasi berbasis Windows yang berfungsi untuk mengolah angka. Kenapa dikatakan program berbasis Windows? Karena Microsoft Excel hanya bisa dijalankan dengan program dasar Windows. Apakah ada program dasar yang lain? Ada. Dulu ada yang disebut dengan program DOS, Disk Operating System, tapi bukan menggunakan Microsoft Excel. Untuk pengolah angkanya dulu menggunakan program Lotus itu dulu. Kemudian kenapa dikatakan sebagai program pengolah angka? Ya, karena Microsoft Excel hanya bisa untuk mengolah angka. Jadi kalau untuk mengolah angka pinter banget. Kalau untuk membuat surat bisa enggak? Bisa, tapi tidak secanggih program Microsoft. Tapi khusus untuk mengolah angka atau menghitung angka, membuat tabel, itu Microsoft Excel jagonya. Jadi di Microsoft itu semua aplikasi bisa untuk semua pekerjaan. Cuman ada satu atau punya spesifikasi kekhususan sendiri. Contohnya Microsoft Word bisa untuk gambar, bisa menghitung, bisa, tapi untuk mengolah angka, mengolah kata itu yang paling bagus, paling pinter, paling mempunyai, paling pinter di sini adalah mempunyai banyak fitur, mempunyai banyak cara atau program untuk itu. Juga Microsoft Excel bisa enggak untuk menulis surat? Bisa, tapi tidak secanggih Microsoft. Tapi kalau untuk menghitung, membuat tabel, Microsoft Excel jagonya. Nah, pertanyaan yang kedua di tugas kemarin, bagaimana atau langkah-langkahnya untuk membuka Microsoft Excel. Ada 3 ya. Yang pertama melalui Start, kemudian pilih Microsoft Office, atau pilih langsung klik kiri Microsoft Word. Jadi melalui Start dulu, kemudian cari Microsoft Word, kemudian cari Microsoft Excel, kemudian klik kiri Microsoft Excel, baru terbuka. Kemudian langkah yang kedua, klik kanan icon program yang ada di desktop, klik kanan, kemudian klik kiri open. Dan yang terakhir, cara yang paling cepat, yang mudah dan sering kita gunakan adalah double klik icon program Microsoft Excel. Nah itu ya cara untuk bagaimana kita membuka Microsoft Excel. Oke. Semua pertanyaan sudah kalian jawab dengan sempurna, dengan bagus, meskipun mungkin kata-katanya beda, tapi intinya prakteknya sama, tidak ada masalah. Semuanya excellent, smart, semua jawabannya. Oke, kita lanjut di materi berikutnya. Coba kamu buka di buku modul halaman 1. Di ada bab input data. Apa sih input data? Nah, tentang input data, yuk kita sama-sama menuju ruang pembelajaran. Oke, kita sudah di ruang pembelajaran. Kita siapkan komputernya, tapi siapkan dulu modulnya ya. Iya, tadi Pak Dodi salah sebut halaman yang harus kalian buka ya. Yang kalian buka, coba sekarang siapkan modulnya dulu, kemudian buka modulnya di halaman 3. Oke ya, Pak Dodi juga buka. Nah, ini dia, tentang input data bab 3. Sudah masuk bab 3 ya. Cepat berarti. Oke.
Sesuai dengan fungsinya, program Microsoft Excel adalah program aplikasi berbasis Windows yang berfungsi untuk mengolah angka. Di dalamnya pasti ada yang disebut dengan data-data, dan tentunya datanya adalah angka. Apa sih yang dimaksud dengan input data? Nah, sesuai dengan yang ada di sini, input data adalah, ini dia. Yang dimaksud input data adalah memasukkan data dalam bentuk printout atau hard copy, artinya menyalin. Kamu punya data angka-angka tabel gitu, dimasukkan ke komputer, itulah namanya adalah input data ya. Jadi yang input data adalah memasukkan data dalam bentuk printout. Printout adalah bentuk print, bentuk kertas, bentuk cetakan, kemudian diinputkan, dimasukkan ke dalam komputer sehingga menjadi bentuk soft copy atau bentuk file. Itu disebut dengan input data. Jadi merubah setelah diketik kemudian dijadikan file, itulah yang disebut dengan soft copy, yang nantinya kalau kita kirim lebih cepat. Kirimnya lewat classroom, lewat email, lewat WA, nah itu lebih cepat. Nah, bagaimana cara memasukkan data? Cara masukkan datanya, di situ ada keterangannya, dimulai dari sel A1. Kemudian jika data dimasukkan dalam bentuk kolom, maka data berikutnya masuk pada sel B1. Untuk berpindah dari A1 ke B1, gunakan tombol tab. Oke, gini aja. Kita langsung praktek aja ya. Kita tutup dulu, modulnya disimpan dulu. Ya, siapkan juga di sini boleh. Nanti jangan ditutup, tapi ditaruh di sebelah. Ini ada data yang harus kita masukkan. Oke, kita buka program Microsoft Excel-nya dulu. Bisa kan? Kita gunakan cara yang paling cepat. Double klik ikon program yang ada pada desktop. Nah, klik 2 kali. Ini dia program yang terbuka. Pilih blank workbook. Nah, ini dia program Microsoft Excel-nya. Yang dikatakan tadi, dari mana kita memasukkannya? Memasukkannya mulai dari A1. A1 ini. Kenapa A1? Nah, ini tulisannya A1. Namanya adalah sel. Bagaimana mengetiknya? Coba kami lihat lagi di modulnya. Nah, ini dia. Misalnya kita mau mengetik ini ya, nomor, nama, panggilan. Oke, kita ketik di nomor dulu. Ambil keyboardnya, kemudian diketik nomor. Untuk berpindah dari kiri, dari sini ke kanan, gunakan tombol tab. Kemudian nama siswa, tab lagi. Nah, Pak, ini kok tidak cukup melewati batas, gak apa-apa, biarkan aja dulu. Tinggal di tab lagi, nama siswa, kemudian misalnya nama panggilan. Nama panggilan. Nah, yang tertutup ya, nomor ini bisa terbaca dengan jelas. Nama siswa tertutup, nama panggilan lewati batas. Enggak masalah, tinggal diatur lebar kolomnya, dilebarkan kolomnya, dilebarkan tempatnya. Di mana melebarkannya? Arahkan aja mouse-nya di sini sampai berbentuk seperti ini ya. Klik kiri, digeser. Kemudian tinggal masukkan dari sini. Kalau dari sini boleh tekan enter, boleh. Nah, kemudian pindahkan nomor 1 misalnya. Nama siswanya Bambang Sucahyo misalnya. Sucahyo. Siapa nama panggilannya? Untuk berbedanya gunakan tab. Nama panggilannya adalah Cahyo misalnya. Untuk turun bagaimana? Dari atas ke bawah, sama dengan Microsoft Word, gunakan tombol enter. Nah, nomor 2 tinggal dilanjutkan. Gampang ya. Ingat, kalau sudah jangan lupa disimpan. Sama cara menyimpannya, kalian boleh pilih di save di sini boleh, atau pilih file di sini boleh. Tinggal klik save. Simpan di tempat yang mudah dibuka, misalnya dari browser sini, taruh di dokumen, beri nama, misalnya latihan 1. Nah, ini oke ya.
Oke, mudah-mudahan tidak kesulitan. Kalau tidak kesulitan, kita akhiri dulu dan kita kembali ke ruang utama. Nah, itu tadi ya, bagaimana kita mempergunakan Excel untuk menginputkan data. Sebagai contohnya tadi ya, ketika kita input data dengan Microsoft Excel, ketika dibuka Microsoft Excel-nya, Microsoft Excel berbentuk lembar kerjanya adalah tabel, bukan lembar kerja kosong dan bukan juga untuk menggambar, tapi bentuknya adalah tabel kotak-kotak gitu ya. Nah, disitulah kita bisa memasukkan data satu persatu. Ingat, memasukkan data seperti contoh tadi dimulai dari sel bagian kiri atau sel yang disebut dengan sel A1. Kemudian setelah itu untuk berpindah dari kiri ke kanan, jangan gunakan tombol anak panah, tapi gunakan tombol tab. Oke ya. Untuk itu mudah-mudahan tidak kesulitan. Nah, kalau sudah tidak kesulitan, sekarang silakan ikuti kuis dan tugas berikut ini. Yang sudah lewat, sudah berlalu, silakan dikerjakan ya tugasnya. Simpan file kalian dan kirim filenya ke menu tugas. Ingat, jangan difoto, jangan juga dibuat PDF. Gunakan lembar atau file Microsoft Excel. Kalau difoto atau dibuat PDF baru dikembalikan dan tidak akan dinilai. Oke ya, itu tugas kuis yang harus kalian kerjakan. Tetap waktunya 1 minggu dari sekarang. Selamat belajar. Pastikan selalu menyebut nama Tuhan sebelum memulai kegiatan dan memuji kebesarannya setelah menyelesaikan segala aktivitas. Sukses kalian semua. Jaga kesehatan, patuhi standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi menjauhi kerumunan. God bless you, God love you, God save you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam New Millennial.